حبيبي يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Para pendengar yang budiman, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan kita telah diberikan oleh Allah kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah. Di antaranya adalah kita perbanyak untuk membaca Al-Quran, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, melakukan kebaikan-kebaikan dan amal saleh di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ingin saya menyampaikan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Al-ayah. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana seorang muslim berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita menyembah hanya kepada Allah semata. Wa bil walidaini ihsana. Dan kita diperintah juga untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau kita perhatikan ayat ini selalu ketika Allah memerintahkan kita mentauhidkan Allah, selanjutnya adalah memerintahkan agar berbakti kepada kedua orang tua. Ini bertanda bahwa berbakti kepada kedua orang tua ini adalah merupakan kewajiban yang agung, kewajiban yang harus dilaksanakan setiap muslim setelah dia mengakui dan mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Maka amal yang mulia berikutnya adalah dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma. Ingatlah ketika kedua orang tua kita sudah mulai menua, keduanya baik itu bapak maupun ibu, fala taqul lahumā uff. Jangan sekali-kali kita mengatakan atau ungkapan yang lain uff, atau bahasa anak-anak muda dan seterusnya. Ketika orang tua memanggil kita, hendaklah kita berkata dengan jawaban yang menggembirakan, jawaban yang tidak membuat keduanya kecewa. Sami'na wa ata'na. Itulah sikap seorang muslim ketika dia berhadapan dengan kedua orang tuanya. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan jangan sekali-kali kita membentaknya, tetapi haruslah kita berbicara dengan keduanya dengan perkataan yang lembut, perkataan yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap orang tuanya? Di sini saya membagi menjadi 4. Yang pertama, hendaklah seorang muslim bertutur kata kepada kedua orang tua dengan lemah lembut. Karena tatkala kita dulu masih menjadi anak, masih kecil, orang tua ketika memberikan nasihat kepada kita tentu dengan kata yang lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Untuk itu, begitulah sebaliknya ketika kita sudah mulai dewasa, maka kita wajib bertutur kata kepada keduanya dengan perkataan yang lembut pula. Kewajiban yang kedua adalah membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Karena orang tua tidaklah harus mengerjakan semuanya, karena masih banyak yang harus dilakukan oleh
mereka, sedangkan kita sebagai putra ataupun putri, sebagai anaknya, hendaklah peduli dengan tugas-tugas yang dilakukan oleh orang tua kita, khususnya ibu. Kemudian tugas kita yang ketiga, selalu mendoakan kedua orang tua. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka, yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya. Sekalipun sang anak ini terlukai oleh omongan, perkataan orang tua ketika menasihati kita, maka kewajiban kita sebagai anak tetaplah berkata dengan perkataan yang lembut dan senantiasa mendoakan keduanya agar mereka keduanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kemudian yang keempat, bersikap hormat kepada kedua orang tua. Kita bersikap dengan sikap yang seolah-olah tidak mengecewakan. Kita bersikap yang sikap itu mengarah kepada hormat dan patuh kepada keduanya. Ada sebuah kisah di dalam Islam yang masyhur, yang kita kenal, yakni Uwais Al-Qarni. Dia adalah seorang pemuda yang patuh kepada ibunya, karena bapaknya sudah tiada. Yang tertinggal adalah ibunya dalam keadaan cacat, lumpuh, tidak bisa berjalan. Setiap apa yang diinginkan ibunya, Uwais berusaha memenuhinya, dan tidak ada satupun keinginan ibunya yang belum terpenuhi. Hingga suatu saat ibunya berkata, ibunya memiliki keinginan untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Seketika itu Uwais termenung, memikirkan cara bagaimana ibunya bisa terpenuhi keinginannya. Hingga singkat cerita, Uwais pun membeli seekor lembu. Uwais membeli seekor anak lembu yang masih kecil, lalu membikinkan kandang di bukit yang tinggi. Setiap hari Uwais membawa lembunya ke kandang dengan cara dipanggul dari bawah naik ke atas setiap hari. Hingga tak terasa Uwais melakukannya selama 8 bulan sambil menunggu masa ibadah haji. Maka tibalah masa ibadah haji. Sang lembu sudah besar, bobotnya pun juga sudah membesar seiring dengan membesarnya otot Uwais. Apa yang dilakukan Uwais selanjutnya adalah dijualnya lembu. Lalu kemudian Uwais pun membopong ibunya berangkat naik haji. Pada mulanya masyarakat mengatakan apa yang dilakukan Uwais adalah konyol, karena senantiasa membopong anak lembu dari bawah naik ke atas bukit. Tetapi barulah mereka menyadari niatan Uwais yang sangat mulia adalah melatih otot si Uwais untuk nantinya bisa membopong ibunya, menggendong ibunya sampai ke Baitullah. Para jamaah hadirin sekalian yang dirahmati Allah, untuk berikutnya, bagaimana sikap kita terhadap guru yang dia juga menjadi orang tua kita ketika berada di sekolah. Ada 4 kewajiban kita juga sebagaimana kewajiban kita kepada orang tua. Yang pertama adalah berperilaku sopan dan santun terhadap guru. Kita tunjukkan sikap yang sopan dan santun, apalagi kita adalah warga Indonesia yang terkenal dengan adab sopan santunnya. Dan lebih khusus lagi kita berada di wilayah Jawa. Tentunya Jawa sangat sopan dan sangat santun di dalam bersikap kepada siapapun.
apalagi kepada guru kita yang mereka juga berjasa membimbing, mendidik kita dengan penuh kesabaran. Yang kedua adalah mengerjakan tugas sekolah dengan baik dan tepat waktu. Tentunya apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kepada kita itu tentu berharap agar kita menjadi orang-orang yang berguna dan bermanfaat di masa yang akan datang. Makanya diberikan tugas agar tugas itu melatih kemandirian kita sehingga kelak kita menjadi orang yang berguna. Tugas yang ketiga adalah setiap saat berdoa agar mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk guru-guru kita. Dan yang terakhir, selalu mengikuti pelajaran dengan penuh semangat. Kita jauhkan dari sikap dan perilaku yang mengecewakan guru kita, tetapi kita tunjukkan sikap semangat sebagai tanda hormat dan penghargaan kepada guru kita. Itulah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa tugas seorang muslim kepada kepada kedua orang tua dan juga kepada guru-gurunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga apa yang saya sampaikan tadi apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibi ya